Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dalam praktikum IPA di SD. Kami beranggotakan Anissa Apriliana, Alex Herianto, saya Muhammad Nasihul Umam, Novanda Tri Arya Gita, Raul Tito Ramadan, dan Susi Arifah. Di sini kami akan mencoba melakukan praktikum 6, yaitu tentang uji makanan. Uji yang pertama yaitu untuk mengetahui makanan atau bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Landasan teori dari praktikum ini adalah apabila bahan makanan yang diberi tetesan betadin dan warnanya berubah menjadi warna kebiruan atau keunguan, maka bahan makanan tersebut dapat dikategorikan sebagai makanan yang mengandung karbohidrat. Uji yang kedua yaitu uji lemak pada makanan, dan uji yang ketiga yaitu uji protein pada makanan. Mari kita simak videonya. Adapun alat dan bahannya, yang pertama piring plastik 1 buah, kemudian betadin atau kalium iodida, tahu putih, kentang, irisan pisang, gula, tepung terigu, nasi, margarin, putih telur, biskuit, dan apel. Berikut kita akan meneteskan kalium iodida atau betadin ke 10 bahan makanan yang akan kita uji coba. Berikut hasil dari ke-10 bahan yang telah ditetesi betadin. Dari ke-10 bahan terdapat 6 yang mengandung karbohidrat, di antaranya kentang mentah, irisan pisang, nasi, tepung terigu, dan gula. Itu pun juga ada biskuit. Sedangkan yang tidak mengandung karbohidrat seperti tahu putih, apel, telur, dan margarin. Berikut adalah alat dan bahan untuk menguji lemak pada makanan. Saya sebutkan untuk alat dan bahannya. Yang pertama ada piring, yang kedua ada lilin, yang ketiga ada kertas kayu, yang keempat ada pipet, yang kelima ada sendok. Untuk bahan makanannya, yang pertama air mineral, yang kedua minyak goreng, yang ketiga santan, yang keempat margarin, yang kelima susu cair, yang keenam kacang tanah, yang ke-7 kemiri, yang ke-8 ada wortel, yang ke-9 ada jagung kering, yang ke-10 sehelai seledri, yang ke-11 ada pepaya, dan yang terakhir ada singkong. Selanjutnya kita akan menguji yang pertama ialah air. Kemudian berikutnya ialah minyak goreng. Kami dari kelompok 4 akan mempraktekkan uji coba protein. Berikut adalah alat dan bahannya. Berikut alat dan bahannya: putih telur, roti, daging ayam, tempe, gula, tepung terigu, lilin, sendok, air kapur, penjepit, air dengan berukuran 10 ml, kap kosong, bulu ayam, seledri, kangkung, pipet 2 buah, dan korek. Baik, pertama-tama marilah kita menyalakan lilin.
setelah kita hidup, ternyata bau bulu ayam seperti daging yang dibakar. Baik, bahan selanjutnya yaitu kita uji dengan bakar juga bagaimana aroma yang keluar dari sini. Ternyata aroma seledri hampir sama dengan aroma pada bulu ayam, sehingga dapat kita simpulkan bahwa seledri juga termasuk pada protein atau mengandung protein. Kemudian setelah seledri, kita ambil satu tuas kangkung, kemudian kita bakar kembali. Setelah dicium, ternyata kangkung juga mengandung protein. Baunya seperti bulu ayam yang dibakar, tapi sedikit lebih dominan pada bau kangkungnya. Ialah putih telur. Aroma putih telur ternyata mengandung protein sama dengan bulu ayam. Bahan berikutnya ialah roti. Hasil eksperimen yang saya lakukan barusan, ternyata roti mengandung protein. Dan berikutnya yang kita coba adalah daging ayam. Setelah daging ayam dibakar, ternyata aromanya sama dengan bulu ayam, mengandung protein. Dan selanjutnya yang akan kita uji adalah tempe. Setelah tempe dibakar, setelah kita cium aromanya, ternyata mengandung protein sama dengan bulu ayam. Bahan berikutnya yang akan saya uji adalah tepung terigu. Setelah dibakar, baunya sama seperti bulu ayam yang mengandung protein. Untuk bahan berikutnya yaitu gula pasir yang dibakar. Setelah dibakar, ternyata baunya tidak seperti bulu ayam dan tidak mengandung protein. Setelah semua bahan yang telah kita bakar, akan saya teteskan air kapur ke dalam bahan-bahan yang telah dibakar tadi. Akan saya ambil air kapur dengan pipet dan akan diteteskan ke dalam bahan yang telah dibakar tadi sebanyak 2 tetes. Pada kangkung, pada seledri, pada putih telur, daging ayam, tepung terigu, roti, tempe, dan yang terakhir gula. Berdasarkan hasil pengamatan, didapati beberapa makanan mengalami perubahan warna. Di antara bahan makanan tersebut yaitu pisang, nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang adalah bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Selanjutnya adalah uji lemak. Ciri-ciri sumber makanan yang mengandung lemak yaitu apabila bahan yang ditempelkan pada kertas koran meninggalkan bekas minyak pada kertas tersebut. Di antara bahan makanan yang mengandung lemak yaitu minyak goreng, kemiri, margarin, seledri, wortel, biji jagung, kacang tanah, pepaya, santan, dan susu. Yang ketiga yaitu uji protein. Bahan makanan yang mengandung protein memiliki ciri-ciri yaitu jika dibakar dapat mengeluarkan bau yang tidak enak seperti bau bulu ayam yang terbakar. Bau tersebut menandakan bau dari protein yang terbakar. Di antara bahan makanan yang mengandung protein yaitu bulu ayam, putih telur rebus, roti, tempe, daging ayam, tepung terigu, seledri, dan kangkung. Itulah tadi video hasil dari penelitian kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.